Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirda Novitasari dari jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Analisis Masalah Keamanan Data pada bidang manajemen finansial dan sumber daya manusia dalam rangka memenuhi tugas Cyber Security Management. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menyampaikan agenda presentasi kali ini, yaitu ada 6 poin utama yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pendahuluan dan latar belakang, yaitu mengapa materi ini menjadi penting untuk dipahami. Lalu yang kedua, ancaman data finansial. Ancaman data finansial eh, yang mencakup berbagai jenis serangan pada sistem keuangan. Lalu yang ketiga adalah ancaman keamanan data SDM atau HR, yaitu risiko kebocoran data karyawan. Selanjutnya yang keempat adalah analisis risiko dan dampak, yaitu seluruh kerugian yang akan dialami perusahaan dari mulai finansial hingga dengan reputasi. Yang kelima adalah regulasi dan kepatuhan, yaitu dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya adalah strategi dan rekomendasi uh, untuk menghindari hal-hal tersebut. Mengapa kita perlu membahas keamanan data secara serius? Coba kita lihat secara global dari data IBM pada tahun 2023, biaya rata-rata yang dikeluarkan akibat adanya kebocoran data atau data breach adalah 4,45 juta US dollar. Lalu, sebanyak 83% perusahaan mengalami lebih dari satu kali data breach dan waktu rata-rata yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menangani data breach adalah 277 hari atau 9 bulan. Mengapa Departemen Keuangan dan HR menjadi target utama? Karena kedua bagian ini menyimpan informasi paling berharga, yaitu data transaksi, data laporan keuangan, akses perbankan, data gaji, hingga identitas pribadi karyawan. Lalu, dari kedua bidang ini, informasi-informasinya itu sangat laku di pasar gelap ataupun di dark web. Mari kita masuk ke ancaman yang pertama, yaitu pada Departemen Keuangan atau sistem keuangan suatu perusahaan. Ada 6 jenis serangan yang paling sering terjadi. Yang pertama adalah phishing dan social engineering, yaitu email palsu. Hacker atau penjahat cyber ini akan menyamar sebagai CFO ataupun direktur atau vendor, pokoknya akan mengaku sebagai orang penting lalu meminta transfer sejumlah dana. Ya, bisnis ini dikenal dengan BEC attack ataupun business email compromise. Jadi dia akan berpura-pura menjadi orang penting dan meminta sejumlah dana, padahal itu palsu. Email atau pesannya itu hanya menyerupai saja. Di sini pengguna harus cermat, harus aware dengan model penipuan seperti ini karena ini adalah yang paling sering ditemukan. Yang kedua, SQL injection pada sistem ERP atau SAP. Penyerang akan mengeksploitasi
celah keamanan database sistem akuntansi untuk mengakses data keuangan yang sensitif. Yang ketiga adalah ransomware, yaitu pelaku kejahatan akan mengenkripsi seluruh data keuangan dan menuntut perusahaan untuk mentransfer sejumlah dana sebagai tebusan untuk memberikan akses kembali. Yang keempat, insider threat atau orang dalam. Ini adalah yang paling menakutkan dan paling tidak bisa dideteksi, paling sulit, karena ini adalah karyawan yang memiliki akses khusus, bisa saja menyalahgunakan wewenangnya untuk mencuri atau membocorkan data. Yang selanjutnya adalah serangan man in the middle, MITM, yaitu penyadapan transaksi perbankan online secara diam-diam atau manipulasi data transfer. Yang terakhir adalah credential stuffing, yaitu penyalahgunaan username atau password yang telah bocor dari satu tempat atau dari tempat lain digunakan untuk mencoba untuk mengakses sistem akuntansi perusahaan tersebut. Sebagai studi kasus, bank pada tahun 2016, Bank Bangladesh menjadi korban serangan cyber. Hacker tersebut berhasil membobol sistem SWIFT dan mentransfer dana sejumlah 81 juta dolar secara ilegal, dan ini menjadi contoh bahwa sistem keuangan yang sudah besar pun dapat menjadi target dan dapat dibobolkan jika tidak dijaga dengan baik, jika tidak terlindungi secara menyeluruh. Selanjutnya adalah eh, ancaman pada sumber daya manusia ataupun HR. Data-data dari Departemen SDM ataupun HR yang rentan bocor adalah NIK, KTP, NPWP, nomor rekening karyawan, data slip gaji, tunjangan dan kompensasi, riwayat kerja, riwayat penilaian kinerja, kontrak kerja atau NDE, lalu data kesehatan, BPJS atau asuransi jiwa, password HRIS, akses sistem absensi, data rekrutmen, dan kandidat calon karyawan. Apa saja skenario serangan yang dapat terjadi pada Departemen HR? Yang pertama adalah peretasan HRIS Cloud. Sistem HR modern seperti ini bisa dibobol jika tidak diamankan dengan benar. Lalu yang kedua adalah kebocoran melalui vendor HR, yaitu perusahaan headhunter atau vendor outsourcing yang memiliki akses ke sistem kita, itu bisa menjadi celah. Lalu yang ketiga adalah phishing email HR, yaitu email palsu yang menyasar staf HR kita untuk mendapatkan akses ke data rekrutmen dan kontrak. Yang keempat adalah penyalahgunaan dari dalam, dari internal,
yaitu oknum-oknum manajer HR yang menjual data gaji atau data kandidat kepada pihak lain ataupun kompetitor demi keuntungan pribadi. Nah, ancaman internal seperti ini juga ancaman yang sulit dideteksi. Apa yang terjadi jika keamanan data kita jebol? Dampaknya sangat luas dan bisa menghancurkan perusahaan dari berbagai sisi. Dari sisi finansial, adanya kerugian secara langsung, yaitu berupa dana yang dicuri ataupun aset yang dibekukan, juga ada denda regulasi, lalu ada biaya investigasi forensik, dan naiknya asuransi premi cyber. Lalu dari sisi hukum, perusahaan bisa digugat oleh karyawan melalui class action ataupun digugat oleh pemegang saham. Lalu bisa juga dikenai sanksi oleh OJK atas pelanggaran data nasabah atau investor. Dan bisa juga terancam pencabutan izin usaha jika kasusnya sangat berat. Dari sisi reputasi, kepercayaan investor dan mitra bisnis akan menurun ataupun hilang eh, keseluruhan, ya, bisa runtuh. Lalu karyawan yang merasa tidak aman, tidak nyaman akan memilih keluar, yang meningkatkan turnover karyawan sangat tinggi. Lalu pemberitaan negatif di media dan viral di sosial media ini akan menjadikan penurunan nilai saham dan kapitalisasi pasar. Dari sisi operasional, rata-rata sistem yang telah mengalami kebocoran atau pelanggaran keamanan membutuhkan waktu 21 hari untuk pulih setelah serangan tersebut, dan selama uh, pemulihan tersebut, proses penggajian dan pembayaran vendor akan terhambat atau akan berhenti total. Selanjutnya, mari kita melihat data statistik berikut. Di sebelah kiri adalah grafik batang tentang biaya rata-rata data breach per sektor. Data tersebut dari IBM tahun 2023. Kita bisa melihat bahwa sektor kesehatan menanggung biaya data breach terbesar, yaitu rata-rata 10,9 juta dolar. Lalu selanjutnya adalah dari sektor keuangan, berada di urutan kedua dengan 5,9 juta dolar, diikuti dengan teknologi, HR, dan juga retail. Sementara itu, di grafik lingkaran sebelah kanan, kita bisa melihat distribusi serangan yang paling besar, yang paling umum, yaitu yang pertama adalah phishing. Dia mendominasi dengan 36%, lalu diikuti dengan credential theft 19%, ransomware 17%, insider threat 14%, dan lainnya 14%. Ini menunjukkan bahwa serangan cyber itu dimulai dari phishing dulu. Dia yang paling sering dan paling mudah, mungkin yang mudah ditemukan.
sebelum ke serangan-serangan lainnya. Sebagai pintu masuknya gitu ya, phishing itu. Di sini juga seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa awareness dari pengguna itu menjadi sangat penting. Bagaimana pegawai-pegawai dalam suatu perusahaan itu harus tahu apa itu phishing, apa itu ransomware. Karena ketika telah mengetahui apa itu phishing, akan lebih mudah untuk menghindari serangan-serangan lainnya. Selanjutnya adalah sebagai mahasiswa kita harus memahami kerangka hukum dari perlindungan data atau dasar hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Undang-undang ini mengatur pemrosesan data pribadi di seluruh sektor. Yang sanksinya juga cukup tegas, yaitu sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda 6 miliar rupiah. Ada juga denda administratif maksimal 2% dari pendapatan tahunan sebuah perusahaan. Lalu pelanggaran wajib dilaporkan dalam 14 hari kerja. Selanjutnya, untuk sektor keuangan secara khusus, yaitu ada Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2022. Regulasi ini mewajibkan uji penetrasi sistem minimal 1 kali dalam 1 tahun. Lalu uh, perusahaan wajib memiliki Business Continuity Plan atau BCP yang teruji dan melaporkan insiden cyber kepada OJK dalam waktu maksimal 24 jam. Di tingkat internasional ada yang namanya ISO atau IEC 27001 tahun 2022, yaitu Sistem Manajemen Keamanan Informasi SMKI. Ya, standar ini mencakup 114 kontrol keamanan dari 14 domain berbeda dengan pendekatan berbasis risiko dan untuk perlindungan aset. Perusahaan-perusahaan yang tersertifikasi ISO ini mendapatkan kepercayaan lebih dari mitra bisnis internasional karena sertifikasinya diakui secara global. Setelah kita memahami ancaman dan regulasinya, sekarang apa yang harus kita lakukan? Saya merekomendasikan 5 langkah strategis. Yang pertama adalah identifikasi dan klasifikasi aset data, yaitu kita harus tahu terlebih dahulu data apa saja yang kita miliki, lalu seberapa sensitif data tersebut, lalu kita menerapkan label klasifikasi seperti rahasia, terbatas, internal, ataupun publik. Setelah kita punya identifikasi tersebut, langkah kedua adalah implementasi Zero Trust Architecture, yaitu prinsipnya jangan percaya pada siapapun dan selalu verifikasi atau never trust, always verify. Dan kita harus menerapkan MFA atau multi-factor authenticator atau autentifikasi multifaktor dalam bahasa Indonesia, lalu memberikan akses minimum sesuai dengan kebutuhan atau least privilege access,
dan juga memisahkan jaringan secara ketat atau microsegmentation. Langkah ketiga adalah enkripsi dan data loss prevention atau DLP. Semua data sensitif harus dienkripsi baik saat disimpan maupun dikirim dan memasang tools DLP tadi untuk mencegah data keluar tanpa izin. Yang keempat adalah security awareness training, yaitu melakukan simulasi phishing secara rutin sebagai latihan juga dan memberikan pelatihan tersebut menjadi sebuah kewajiban kepada seluruh tim keuangan dan HR karena mereka adalah target-target utama seperti yang disebutkan sebelumnya. Mereka harus paham apa itu social engineering dan bahaya-bahayanya. Langkah yang kelima adalah monitoring dan incident response plan. Menggunakan sistem SIEM yaitu Security Information and Event Management secara 24 jam penuh, lalu membuat dokumen secara respon insiden atau insiden response plan dan melatih tim secara berkala agar siap menghadapi situasi nyata saat serangan ini terjadi sehingga tidak lagi bingung bagaimana cara-cara untuk mengatasinya. Sebagai penutup, ada 5 poin penting yang ingin saya sampaikan bahwa keamanan data adalah tanggung jawab kita bersama. Poin-poin yang penting untuk kita ingat secara bersama adalah data finansial dan SDM atau HR adalah aset yang paling kritis dan harus kita lindungi. Organisasi harus secara serius melindungi data-data ini. Lalu yang kedua adalah ancaman cyber itu akan terus berkembang dan reaktif saja tidak cukup, kita butuh pendekatan yang lebih proaktif. Yang ketiga, regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data dan Peraturan OJK bukan hanya formalitas, tapi juga suatu dasar hukum yang harus dipatuhi. Yang keempat, zero trust, enkripsi, dan pelatihan SDM adalah fondasi strategi keamanan. Yang kelima, berinvestasi dalam keamanan data bukanlah keborosan, melainkan perlindungan jangka panjang bagi keberlangsungan bisnis pada perusahaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian maupun dalam materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.